Teror seperti apa dari? Ya teror itu sudah disampaikan. Jadi bentuknya ada yang datang ke rumahnya, dia nggak tahu. Kadang kan dia juga nggak ada. Datangin rumah ayah ibunya didatangin. Hari ini Ini cuma jadi hari ini dimintain interview ya atas laporannya yang Februari tahun 2021 dugaan penculikan dan penyekapan. Jadi dia tadi dimintain keterangan, sudah dijelaskan kejadiannya seperti apa. Berawal tanggal 11 Februari suaminya dibawa terus nggak pulang-pulang sampai hampir tanggal 6 Maret seperti itu. Udah dijelasin yang diduga pelakunya, patut diduga oknum yang melakukan sudah disebutkan namanya, semuanya udah kita sampaikan berdasarkan bukti yang ada, saksi-saksinya juga kita sebutkan. Ya, kita cuma meminta keadilan aja supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini, karena orang-orang seperti ini nggak boleh lagi diperlakukan seolah-olah itu terus dibawa ke sana kemari, terus nggak boleh pulang berhari-hari sampai hampir 1 bulan suaminya nggak pulang-pulang seperti itu. Jadi itu laporan Februari 2001, terus karena ada COVID dan sebagainya baru hari ini dia dimintain keterangan. Nah, barusan Rini sudah jelaskan seperti apa kejadiannya, saksinya siapa, semuanya sudah kita sampaikan dalam berita acara interview. Artinya itu permintaan keterangan, jadi bukan dalam penyidikannya, masih penyelidikan. Kalau artinya selama 1 bulan nggak pulang-pulang, itu ada di mana keberadaannya? Ada kita sudah sebutkan di rumah seseorang ibu daripada inisial N. Ya, seperti itu ya. Jadi dia yang tahu, tapi yang karena dia istri yang nggak ngerti, yang tahu adalah suaminya. Dia banyak nggak tahu, karena dia hanya melaporkan bahwa suaminya hilang. Ternyata suaminya ada di suatu tempat yang nggak bisa pulang-pulang. Jadi itu pasalnya 333. Itu adalah penculikan dan atau penyekapan dengan ancaman hukumannya 8 tahun. Seperti itu ya. Tapi bisa ditelepon Bang? sempat bisa dihubungin. Komunikasi putus ya. Langsung aja komunikasinya. Sempat lapor polisi nggak? Ya lapor. Ya ini laporannya. Kalau pada saat tidak pulang berapa hari, kan 3 kali 24 jam, harus ada laporan polisi. Lapor polisi nggak? Kenapa? Kan biasanya kalau nggak pulang berapa kali? Ya ini lapornya ini. Ini dilapor sehingga ini diproses gitu loh. Jadi ini adalah laporannya udah banyak, ada beberapa laporan termasuk lapor di Polres Jakarta Selatan ya kan. Iya. Tapi ini yang proses terkait dengan penculikan dan penyekapannya sesuai dengan pasal 333. Selama di rumah si S ini Bang, emang nggak boleh pulang kan? Dapat ancaman apa seperti apa Bang? Coba yang jelasin dia aja karena saya nggak tahu. Gimana Karini? Komunikasinya Agak seperti maju apa ke sama depan. suami? Agak keras ya. Komunikasi dari yang pas dia tanggal 11 terakhir komunikasi di tanggal 12. Saya udah langsung kontak sampai dia pulang di tanggal 6 Maret. Oke, ketika dia pulang apa yang diceritakan ke dia? Dia menceritakan apa? Dia justru seperti kayak orang trauma. Sampai sekarang masih trauma ya? Iya. Nggak banyak cerita, nggak apa. Apa mengalami ancaman kah? Traumanya seperti apa Mas? Ya, Ada trauma. tekanan? Rasa takut ya. Oh, oke. Waktu ibu telepon itu di reject atau di blok atau tiba-tiba nggak bisa dihubungin? Nggak usah dihubungin. Nggak bisa dihubungin ya. Sempat menanyakan kenapa handphonenya tidak bisa dihubungin. Waktu kapan? Setelah pulang, suaminya Saya nggak banyak bicara karena kan saya sudah melihat dia seperti orang ketakutan. Bagi saya sebenarnya masalah ini bagi saya dan suami sebenarnya udahlah, cuma karena kebingungan. Saya pikir sudah selesai, ternyata banyak yang error, ada yang datang segala macam, makanya saya lebih baik saya minta perlindungan. Ataupun kebetulan juga laporan saya baru ditindaklanjuti. Diteror seperti apa dari? Ya teror itu sudah disampaikan. Jadi bentuknya ada yang datang ke rumahnya, dia nggak tahu. Kadang kan dia juga nggak ada. Datangin rumah ayah ibunya didatangin. Didatangin ke orang tua saya, ke rumah saya. Jadi oknum yang diduga sebagai pelaku sudah kita sampaikan di dalam berita acara interogasi atau permintaan keterangan ya. Semuanya ada di atas. Ada Kita berapa udah pertanyaan Karini? Berapa? Lebih dari 10? Lebih dari 10. Jadi ini sekarang
berada di mana nih? Ada. Sekarang sudah ada tapi dalam keadaan trauma. Masih tetap trauma bang? Masih. Itu mungkin alasan nggak bisa hadir juga bang atau gimana? Enggak, memang hari ini cuma dia yang diminta. Meminta Minta keterangan. keterangan bukan korban ya. Leman bukan yang diminta keterangan. Jadi karena yang lapor adalah istrinya yang diminta keterangan, saya dampingin. Jadi saya bilang buka aja semuanya, nggak usah takut-takut. Kita minta keadilan kok ya. Sempat dibawa ke dokter bang karena kan masih dalam psikis tekanan gitu bang. Waduh, Hari ini nggak sempat ya. Tapi dia minta obat aja waktu awal sempat telepon minta obat apa? Sesak nafas. dapat nafas dan Kondisinya sehat, bisa makan komunikasi, harus bisa buat makan. Kalau masalah itu saya kan udah lost kontak dari tanggal 20. Sekarang udah. Cuman itu rasa trauma, rasa takut kalau misal dia ada seseorang atau gerak-gerak yang nggak dia mencurigakan, dia ada takut. Emang dapat ancamannya seperti apa sih hari ini? Kalau itu dia datang ancaman maksudnya Iya, ke suami mbak, ke mbak sendiri, ke keluarga dia gitu. datangin orang yang saya nggak tahu lah. Tujuan orang itu datang mau apa tuh mbak? Dia kurang tahu karena dia datang posisinya saya lagi nggak ada tapi kalau rumah saya datang ke rumah saya. Ke orang tua maksudnya nyampein hal apa gitu. Ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. ketika Pak Leman balik pulang ke Pertemukan gitu bang, ke depan bakal dipertemukan dengan pihak yang sendiri. Wah itu nanti penyidik ya. Kita ketika, lihat aja prosesnya. Yang jelas kita serahkan, kita percayakan sepenuhnya kepada penyidik yang ada di sini, kepada Ketik- proses hukumnya. ketika Pak Leman pulang ke rumah, dia kata pertama apa yang dia keluar, yang dia ucapkan? Terasa canggung seperti kayak gimana sih kalau orang takut, jadi nggak banyak bicara. Saya pun jadi kayak sama suami istri tuh, istilah kata saya sama suami itu jadi kayak orang asing gitu, kayak gimana ya, kayak, Tidak mengenal gitu. iya kayak orang asing, kayak ada rasa takut, kayak rasa apa gimana lah. Kita nggak pernah bicara pertemuan pertama, kalau nggak banyak bicara karena saya juga merasa memberi ruang dan waktu buat dia supaya nyaman kita gitu. Oke, setelah sampai pulang ke rumah, sempat nggak sih melihat yang aneh-aneh dalam arti kata mungkin bagian tubuh biru-biru atau lebam gitu? Lebih banyak dia. Ada luka-luka mungkin di badannya waktu pulang ke rumah? Tidak. Cuma dia lebih banyak dia. Ada rasa takut. Kejadian tanggal 12, hampir satu bulan kemudian baru ketemu. Jadi kita nggak tahu ada luka enggaknya kan nggak tahu. Udah cukup lama, hampir sebulan baru ketemu lagi kan. Bang, kejadian kayak gini kan bisa dibilang ini baru ya bang. Kalau bukan ada yang nge-backingin mungkin Saya ada nggak nggak sih? mau, saya sarankan ke penyidik lah, ke proses hukum. Yang jelas oknum-oknumnya sudah kita sampaikan. Sudah jelas ya bisa. Kita sampaikan karena saksinya banyak seperti itu ya. Ada berapa terduga bang? Sementara yang disebut dua orang yang patut diduga, artinya belum tentu, tinggal proses penyelidikannya seperti apa ya. Iya. Inisialnya bang, boleh bang? Inisialnya N. Yang satu lagi? Yang satu lagi? D. 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 Bang, ini hanya untuk Leman atau Lia juga? Ini ngelaporin suaminya. Kalau Lia kan lain lagi urusannya, tapi Lia adalah salah satu orang yang akan menjadi saksi. Saksi untuk kasus ini ya bang ya, karena dia melihat langsung Karena memang sama-sama dua orang ini yang dibawa. yang dibawa. Hari ini sendiri sebenarnya tahu nggak sih bapak kerja sama inisial N ini? Tahu nggak kerjanya apa? Tahu lah. Tahu ya. Artinya sebulan nggak pulang udah sempat mikir ini pasti ada di rumah situ gitu. Makanya gitu. Sempat ada rasa curiga nggak? Atau mungkin datang ke rumahnya? Sempat Karini datang ke rumahnya? Sempat ya. Terus respon dari pihak mereka ketika Karini datang?